Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya Syafrianis dan teman kelompok saya. Saya Ramada Fetsa Putra ingin mewawancarai Dela Oktariani. Apakah Dela siap untuk mewawancarai? Siap. Baik, terima kasih atas kesediaan Dela. Jadi Dela perkenalkan diri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dela Oktarani dari Universitas Riau. Oh. Dela. Kalau boleh tahu Dela jurusan apa? Jurusan Agroteknologi, Fakultas Pertanian. Apa alasan Dela milih agro? Kenapa Dela memilih jurusan? Karena menyukai mata pelajaran biologi dan bersangkut pautan dengan pertanian. Apa motivasi Dela masuk perguruan tinggi tersebut? Karena suka materi biologi, makanya masuk agroteknologi. Nggak ada yang lain? Nggak ada yang lain? Nggak ada. Apa lagi ya? Gimana sih supaya lulus di jurusan itu caranya gitu? Kalau mau lulus agroteknologi, nilai biologi harus tinggi. Pokoknya nilai yang berhubungan dengan saintek harus tinggi. Dan pilih jurusan yang berdasarkan pilihan pertama kita. Insya Allah pasti lulus. Oh gitu ya. Emangnya Dela milih jurusan apa aja pas daftar kemarin? Yang pilihan pertama agroteknologi, sedangkan pilihan kedua pendidikan guru sekolah dasar. Tapi yang lulus di agroteknologi di pilihan pertama. Sesuai nggak sama cita-cita Dela pilihan itu tuh? Insya Allah sesuai, karena kan dari dulu emang minat kali sama materi biologi dan pengen juga masuk ke pertanian. Apakah Dela punya ladang atau apa yang membuat Dela ingin masuk jurusan itu, pertanian, atau ingin meneruskan ladang keluarga, atau ingin buka lahan sendiri? Kalau ladang nggak punya, tapi ambil jurusan pertanian ini karena ingin menaikkan derajat tinggi para petani-petani agar tidak direndahkan oleh orang-orang. Motivasi Dela kan sekarang kan kalau biasanya pertanian nih kan, kalau misalnya kita kuliah online nih kayak mana ya cara belajarnya gitu, kuliahnya, sistemnya gitu? Kalau kan masih online, jadi kayak mana ya, belajar, apalagi kan di pertanian kan banyak teknik-tekniknya gitu. Awal mulanya pelajari dulu maksud-maksud apa sih materi-materi yang disampaikan sama dosen, baru kita pahami gitu. Ada nggak kendalanya kalau belajar online? Kendalanya pasti banyak, karena kan ini materinya kebanyakan praktikum sama turun ke lapangan. Jadi kalau online ini kan susah, jadi harus cari tempat dulu untuk ngapainnya. Apalagi kan kalau misalnya kalau tugas sekelompok, rumah teman-teman kan pada jauh, jadi susah kalau ada tugas praktek gitu. Gimana caranya Dela mengatasi kayak tugas kelompok, kan teman-temannya jauh nih. Nah, gimana caranya Dela tuh sosialisasi atau sama teman-teman gitu? Kan kita nggak kenal kan sama sekali sama mereka.
Kalau aku kan rumah jauh-jauh, jadi teman sekelompok nih untung aja mereka baik gitu. Jadi kalau misalnya ada tugas, jadi kami bagi-bagi gitu. Kalau misalnya masih nggak paham, jadi saling menghubungi lewat Zoom atau lewat Meet gitu. Jadi bisa terselesaikan dengan baik. Temannya tuh kayak atau gimana? Ulangi pertanyaannya, Pri. Suaranya putus. Anu, Suaranya putus, nggak dengar. Ya Allah, jaringan. Coba kirimkan aja lewat chat, Pri. Chat yang di Zoom ini. Suaranya putus-putus. Coba ulang pertanyaannya, Pri. Jaringan tiba-tiba hilang tadi. sip, siap. Apa nama ini? Dela. Coba Kita di chat lanjut. aja kirimkan. Suaranya hilang-hilang, Monggo. putus-putus. Tunggu bentar. Nggak apa-apa tuh jaringannya apa putus-putus. Kalau teman yang susah diajak kompromi pasti ada, apalagi yang laki-laki. Nah, kalau misalnya dinanya di grup, tolong cariin yang materi ini, tolong cari materi itu, kadang dia nggak ada nimbrung. Kalau dipaksa baru dia baru nimbrung, itu pun dia cuma ngirim satu materi dan udah ngilang lagi, dia nggak mau bantu-bantu sama sekali. Alasannya nggak punya laptop, nggak punya ini, nggak punya itu, jaringan aku di sini buruk. Padahal cuma nyari materi aja di Google kan bisa gitu, tapi mereka susah gitu, apalagi yang laki-laki. Ada satu sih laki-laki yang kayak gitu. Kalau yang mentingin diri sendiri ada nggak, Dela? Kalau mentingin diri sendiri ada apalagi kayak mana ya, misalnya pendapatnya kayak gini, aku mau kayak gini pokoknya, aku mau kayak gini pokoknya, jangan kayak gitu lagi, jangan kayak gini gitu. Jadi susah buat apa sih, gak kerja sama orang dengan diri sendiri. Kalau Dela sendiri gimana? Apa mengikuti pendapat teman-teman atau diri setiap ada kerja kelompok? Kalau Lela sih, kalau misalnya ikut tanya dulu apa yang mau orangnya lakuin gitu kan, kayak mana keputusan akhirnya, nanti baru udah pilih kayak mana gitu. Ya udah ambil aja kayak gini, nanti yang mana bagusnya pilih ini, kalau nggak bagus nanti nggak usah ambil yang ini kayak gitu. Pokoknya kepentingan teman dulu penting kan gitu, baru penting diri sendiri. Kuliah adalah apa orang tua adalah mensupport Dela untuk ambil jurusan itu, atau ada yang ngelarang? Pasti orang tua pasti nge-support, karena pokoknya ambil aja yang jurusan yang diinginkan dulu, apakah itu mampu sama jurusan itu ambil aja, kalau nggak mampu ya udah nanti pilih jurusan yang lain dia nggak mampu gitu. Orang tua selalu support. Terus kan banyak tugas nih, tugas ya kayak mana cara prioritasnya, terus mana supaya kita nggak stres kan, gimana cara Dela menanggapinya gitu? Kalau tugas banyak gitu kan, apalagi gimana ya, dosen misalnya jam 3 dikasih tugas, nanti dikumpul jam 5 kan numpuk tuh tugas yang lain-lain masih banyak kan. Jadi kalau misalnya stres, menghilangkan stres tuh bertenang aja dulu, dengarkan lagu-lagu yang bisa bikin relax gitu, pada nonton video yang bisa dianggap bisa nyejukkan otak gitu.
biar nggak stres sama tugas lagi. Bagus juga saran ini ya. Terima kasih. Terus nih, kan ada tuntunan. Jadi gimana adalah kata biasanya kalau PPKMB dulu kemarin kan kita disuruhnya tuh pahami dulu sifat dosen setiap jendela. Ulang pertanyaannya, Pak. Kan kita disuruh pahami para memberikan tugas tuh. Apa Dela udah pahami semua dosen Dela? Cara memberikan tugasnya? Memahami tugas sih baru sebagian. Kadang dosennya gimana ya? Ada yang gimana? Dia tuh cuman nimbrung cuman sedikit gitu. Jadi susah memahami setiap sifat dosen. Gimana ada sistemnya memberikan tugas, memberikan ini, berikan itu. Jadi susah gitu. Dosennya pun jarang nimbrung juga di grup. Yang killer nggak Dela? Yang killer belum ada jumpa. Kayaknya pasti ada. Apa udah pernah Dela pergi ke kampus? Kampus Kondisi sudah. kampus, Ke kampus sudah. udah tahu. Berarti Dela udah tahu lokasi ya? Lokasi udah, tapi fakultas khusus pertanian belum. Apa nggak ada kakak-kakak senior Dela yang membimbing buat nunjukin mana fakultas Dela? Apa ulang pertanyaannya? Apa tidak ada kakak tingkat Dela yang jadi pembimbing buat nunjukin di mana fakultas, di mana tempat yang perlu dikunjungi itu? Kakak cutting ada yang membimbing gitu kan. Dek, di sini tempatnya gitu kan. Nanti kalau fakultas ini di sini gitu. Terus ada bimbing. Alumni juga. Sesuai nggak sama misalkan Dela nih kemarin kan ekspektasi Dela kayak gini nih kuliah seperti inilah, enak lah kan kayak bisa lah kayak drama-drama Korea gitu kan. Rupanya kita kuliah kayak gini. Jadi Pandela kuliah kita yang kayak gini nih. Dulu sih kan kuliah kan kepikirnya kan, pastilah nanti kuliah dia jadi kayak drama-drama gitu tuh kan. Tapi sekarang karena tugas sudah agak banyak gitu, udahlah fokuskan aja lah harapan kayak pengen kayak drama gitu lagi. Fokus aja tugas dulu. Ini beribet kali lah tetangga dong. Harap mana? Pastilah kan kepengen kayak setidaknya sekali gitu terjadi scan drama kan dalam kuliah kita. Pengen gitu, pengen dari dulu gitu. Ibarat kuliah pastilah pengen lah kayak drama-drama tuh sekali gitu kan. Tapi pas sudah dapat tugas kayak gini kan, udahlah fokuskan aja lah harapan dulu, fokus aja ke tugas-tugasnya dulu biar dapat gelar cepat gitu. Wah. Setelah kedepannya gitu kan, kayaknya nih kita ada di masa terendah lah kan, terendah paling rendah sangat butuh. Kadang nggak ada support dari orang-orang. Gimana cara Dela menyemangati diri Dela sendiri gitu? Menyemangati sendiri dengan melihat apa sih kata-kata motivasi dari media sosial gitu, dari IG, dari Twitter, dari TikTok gitu. Kan banyak tuh kata-kata motivasi, walaupun kadang kata motivasi dari orang, dari siapa gitu kan banyak pula, jadi itu jadi penyemangat diri walaupun nggak ada yang support. Oh, tadi di awal kan Dela ngambil 2 jurusan sama PGSD kan? Iya. Oh, kenapa Dela mengambil pilihan kedua PGSD itu? Atau ada tujuan yang lain buat Dela mengambil jurusan PGSD? Dari dulu, dari SD
emang pengen jadi guru SD. Makanya ngambil PGSD sampai sekarang masih pengen jadi guru SD, tapi kepilihnya di agro. Jadi ya udah karena pengen biologi, ambil aja lah agroteknologi gitu jadi pilihan pertama, sedangkan jadi guru SD-nya jadi pilihan kedua, tapi ya lulusnya di agroteknologi. Ada nggak rasa kecewa saat yang diharapkan jurusannya kan PGSD nih, rupanya terpilih agro kan? Rasa kecewa tuh ada, karena kan dari dulu dari SD lagi kan pengen jadi guru SD lah besoknya gitu, ambil lah kuliah besok jadi guru SD, tapi yang nggak kepilih guru SD, ya udahlah nikmati aja lagi dengan jurusan yang sekarang yang diminati lagi. Apa adalah pas ngambil jurusan PGSD orang tua mendukung? Orang tua selalu mendukung. Dan juga ya orang tua adalah. Kasih. Oh. Nanti Dela kalau udah tamat kamu Tolong ulang pertanyaannya, putus-putus. nanti kalau Dela udah tamat kuliah, mana Dela ngambil pekerjaan buat yang sesuai dengan jurusan Dela? Kalau tamat, insya Allah mau ngambil kerjaan yang di PT yang berhubungan dengan pertanian gitu. Dela nih ambil jurusan S1, D3 atau apa? S1. Ambil jurusan S1. Ada niatan nggak Dela kalau udah selesai jenjang S1, ada nggak niatannya buat lanjut ke S2? Kalau misalnya dapat beasiswa atau ada rezeki, insya Allah lanjut ke S2. Lanjut S2-nya beda jurusan lagi atau tetap di jurusan yang sama? Tetap ambil jurusan yang sama untuk jurusan S2-nya besok. Jadi tetap melanjutin apa yang udah dimulai dari awal ya adalah. Iya. Terus motivasi itu Apri. Silakan Apri kalau mau bertanya lagi. Apa ya? Apa ya, coba kita tanya. Silakan Apri bertanya. Bingung loh Ya capek loh Dela-nya nungguin. Coba dia santai. Kita santai, tenang. Sampai jam 12 santai. Nanti edit aja, kita edit aja. Ya potong-potong aja. David kan pandai. Tukang edit. Berapa lama Dela ya ngerekamnya? Nggak tahu, nggak ada waktunya keluar di sini. Kayaknya baru 11 kayaknya 15 menit baru. 40 menit. 15 palingan. Ini ada 40 menit tercatat di sini. Waktunya kali ya? Iya, jatahnya 40 menit. Oh. Apa kita tanya lagi ya? Silakan ditanya, guys. Bingung nih ya, sumpah. Aku enggak. Kan ini kita ada Enggak kedengaran Apri. Suara Nggak Pri, ada suaranya Apri. hilang dia ya ampun. Udah dengar nih? Dengar. Ini
kan kita nih punya matkul lumayan lah banyak dikasihnya sama pihak kuliah kan, pihak kampus kan. Matkul apa yang menarik bagi Dela tuh? Dari yang sebanyak itu tuh matkul apa yang Dela suka? Matkul apa ya? Matkul apa ya? Atau nggak ada? Nggak ada. Karena Satu pun nggak ada nilai yang suka. tunggu lagi mikir. Literasi digital kayaknya. Materi literasi digital karena ibunya enak ngajarnya gitu. Asik nggak pelajaran itu? Nanti ibunya kayak mana ya? Kan SKS-nya kan cuma satu. Jadi setiap ibu tuh ngasih kasih materi, mak ibu tuh kasih materi dari YouTube. Jadi kami memahaminya dari YouTube gitu. Jadi enak sama ibunya. Materinya juga. Apa udah pernah Dela berinteraksi dengan ibu dosen itu? Apa pernah chattingan di WhatsApp nanya tugas, gimana cara ngerjain tugasnya? Nggak Atau pernah. via Zoom bersama teman-teman sama dosen itu? Kalau chat nggak pernah. Kalau kami apa sih berinteraksinya lewat Zoom, itu pun sama teman-teman yang lain. Jadi ya nanyanya sama teman-teman lain. Kok enggak sama dosennya langsung Dela nanyain? Kan lebih jelas pertanyaannya kan, jawabannya pun jelas. Ibunya takut apa? Kalau pas kan kami kan materi ibu nih dari jam 3 sampai jam 4. Jadi takutnya jam kerja habis kan. Jadi nanti takut ibu ini terganggu. Apalagi kan kalau cek dosen kan nggak boleh sembarangan gitu. Jadi ya nggak nanya. Masih ada lagi nggak? Ada nggak dosen? Ada nggak dosen yang Dela nggak sukai gitu, terlalu banyak ngasih tugas, atau pas via Zoom dia marah-marah mulu? Ada nggak? Ada sih dosen yang ngajar MTK. Masalahnya dosen ini cuman ngasih materinya di grup, dan nanti ya udah ya bapak tuh nggak ada nerangin lewat Zoom gitu, cuma ngasih tugas, ngasih materi, dah kerjain gitu. Dan nggak ada dijelasin sama sekali. Apalagi itu materi MTK kan orang kan banyak nggak pahami, tapi ini ada dijelaskan sama sekali. Jadi memahami sendiri aja gitu. Ada nyata buat yang sama via Zoom, nanti kami nggak ngerti gimana, atau ada yang adalah Tolong ulangi lagi, suaranya putus-putus dong. inisiatif Dela buat bilang sama dosennya, Pak, ini terangin materinya lewat via Zoom biar kami para mahasiswa ngerti gitu. Apa sih namanya? Pengen bilang sama dosen tuh kan, Pak, Zoom aja gitu Pak, gitu kan, biar kami paham. Pengen bilang kayak gitu, tapi dosennya nih kayak mana ya, Pak, dosennya ini susah. Emang dari angkatan-angkatan sebelumnya emang Bapak ini nggak mau nge-Zoom.
Suaranya putus-putus. Oke. Apa? Tunggu, baru dengar suaranya baru sampai. Waktunya hampir habis nih, udah belum? Nanti mati, nanti rekor lagi tuh. Oke. Ya. Udahin aja lah. Ya, tutup lagi nih. Tutup aja lah lagi. Ya, judulnya Putus-putus, Pri. biarlah. Asalkan Tapi cinta Bu dilatih Rik, nggak putus. Astagfirullah. udah matiin aja lagi rekamannya adalah. Udah nih, nggak pakai dokumentasi dah. Aja lah biar jelas. Ya, 5 menit pun nggak apa-apa dong. Yang penting kami udah selesai buat tugas. Udah, siap nih. Pokoknya dokumentasinya apa namanya? Kata-kata penutupnya. Kata penutup, Pri. Oh ya. Ada nggak motivasi dari Dela untuk para teman-teman supaya semangat untuk melaksanakan kuliah online? Kepada teman-teman yang lagi kuliah online sekarang, semangat ya. Masalahnya tugas selalu banyak. Dosen harus dipahami sifatnya. Jangan asal-asal cek dosen kalau dosennya lagi sibuk. Apalagi kalau cek dosen harus di jam kerja, nggak boleh di waktu sembarangan. Semangat semua. Carilah gelar kalian sampai tinggi. Lah ilmu. Siap. Tak dengar, guys. Ya, baik, terima kasih sudah di kalau udah tadi silakan begini siap. Sama-sama.